Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Anda menjumpai kembali Suara Parlemen Petang edisi hari ini Senin 29 Maret 2021. Pastinya bersama dengan saya, Subki Abdul. Pemirsa, seperti biasa, tim redaksi TVA Parlemen telah menyiapkan beragam informasi seputar aktivitas, dinamika, dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau Anda tadi baru saja menyaksikan secara langsung kami dari ruang sidang, ini Komisi 4 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Pertanian dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan dan juga Badan Restorasi Gambut. Ini terkait dengan bagaimana isu-isu aktual. Kali ini kami akan memberikan informasi seputar terkait dengan tadi kami sampaikan terkait dengan dinamika dari anggota DPR RI. Dan pastinya nih saya dan seluruh pimpinan dan juga anggota DPR RI ini selalu mengingatkan kepada Anda pemirsa untuk selalu menggunakan masker. Pastikan Anda selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun menjaga air sabun di air yang mengalir. Pastikan Anda juga tetap menjaga jarak ataupun juga physical distancing, kurangi ataupun juga mobilitas dan juga jauhi kerumunan. Kita langsung saja masuk dalam headline media online. Headline media online kita awali dari halaman kompas.com. Ini Kapolri perintahkan Kepala Densus 88 cek TKP ledakan di depan Gereja Katedral Makassar. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan polisi belum bisa mengambil kesimpulan terkait dengan ledakan yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi. Ia menyebutkan Kapolri memerintahkan Kadensus 88 untuk menyelidiki langsung ke tempat kejadian perkara tersebut. Argo menyebutkan polisi sudah membuat polis lain untuk menyisir benda-benda apa saja yang ditemukan sekecil apapun untuk diselidiki, dan ia juga mengatakan berbagai metode nantinya akan dilakukan pihak kepolisian untuk menyelidiki apa yang ditemukan. Sementara itu pemirsa, juga Argo meminta masyarakat bersabar untuk menunggu hasil olah kejadian yang dilakukan oleh tim gabungan Polri dan juga Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui asal-muasal kejadian tersebut. Seperti kita ketahui bahwa bom ataupun juga ledakan bom ini terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi kemarin. Kita beralih ke halaman cnnindonesia.com. Ini masih seputar teror bom Kepala BNPT Boy Rafli Amar. Kekerasan dan teror bukan ajaran agama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar mengutuk keras terjadinya tragedi ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu kemarin. Menurut Boy, tindakan pengeboman tersebut sangat melukai dan juga merusak keharmonisan sosial di Indonesia. Ia menegaskan tak ada agama yang mengajarkan perbuatan keji dan juga tercela, dan itu pun juga dilakukan. Oleh karenanya, aksi kekerasan dan teror bukanlah ajaran agama. Dan Boy memastikan bahwasanya pihaknya bekerja secara maksimal dalam menangani aksi teror yang ada di Indonesia. Ia berharap pesan aktif masyarakat untuk membantu BNPT lantaran tindakan terorisme bergerak secara dinamis. Ini kalau misalnya tadi Kadif Humas Polri mengatakan meminta Kepala Densus 88 untuk hadir langsung ke TKP. Kali ini juga disampaikan oleh Kepala BNPT terkait bahwa tindakan kekerasan ataupun juga bom bunuh diri bukanlah ajaran agama manapun. Kita beralih ke halaman mediaindonesia.com. Masyarakat diminta jangan sebar konten aksi terorisme di media sosial. Ini yang kerap kali terjadi ketika ataupun juga informasi terkait dengan bagaimana pengeboman bom yang terjadi di Gereja Katedral. Ini Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny J. Plate menghimbau pada seluruh masyarakat tidak menyebarluaskan konten negatif yang berkaitan dengan aksi terorisme di media sosial. Seperti diketahui, ledakan yang diduga akibat bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral di Jalan Kajolalido
Makassar, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 10:28 WITA. Jody menambahkan dengan menyebarkan konten aksi terorisme bakal memberikan peluang bagi pelaku teror untuk mencapai tujuannya, yakni menyebarkan ketakutan di kalangan masyarakat. Politikus nasional Demokrat tersebut pun mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital agar aman dengan mengisi dengan konten yang positif dan juga saling mendukung atau memberi semangat. Senada dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menghimbau agar masyarakat tidak menyebarkan foto maupun video pasca ledakan. Kita juga harus mendorong seluruh lapisan masyarakat, jadi minta tolong kepada masyarakat jangan menyebarkan video-video maupun juga foto, apalagi dengan gambar yang mengerikan. Dan ini kita juga harapkan bahwa sekali lagi untuk stop di Anda nih pemirsa, apabila Anda menerima atau juga merasa mendapatkan video maupun juga gambar, jangan langsung di forward ataupun juga diteruskan kepada kerabat ataupun juga menyebarkan secara luas seperti itu. Kita beralih ke halaman detiknews.com. Ini identitas pelaku wanita bom bunuh diri di Makassar. Dan Polri telah mengantongi identitas pelaku wanita bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Pelaku wanita tersebut berinisial YSF. Sementara itu identitas laki-laki tersebut diketahui berinisial L, sementara wanita yang L bonceng bernama YSF. Menurut kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin ini, Argo mengatakan YSF bekerja sebagai pegawai swasta dan ia juga mengungkapkan YSF baru menikah dengan pelaku pria bom bunuh diri di Makassar L selama kurang lebih 6 bulan. Argo mengatakan saat ini pihaknya masih berupaya mengungkap pelaku lainnya, sementara itu penyelidikan masih terus dilakukan, termasuk mengungkap pelaku lainnya. Dan kita beralih ke halaman aranews.com, ini terkait dengan bagaimana ledakan yang terjadi di wilayah Indramayu. Pertamina, masyarakat tidak perlu panik buying, stok BBM aman. Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati meminta masyarakat untuk tetap tenang dan juga tidak panik ataupun juga panik buying akibat insiden kebakaran kilang Balongan karena stok bahan bakar saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Masyarakat tidak perlu panik buying karena pasokan tetap berjalan aman dan juga lancar. Menurut Dirut Pertamina Nike Widiawati dalam keterangannya saat konferensi pers di Jakarta pada hari ini, secara nasional stok gasolin ataupun juga bensin saat ini masih tersedia 10,5 juta barel yang cukup untuk 27 hingga 28 hari ke depan. Sementara itu untuk stok solar ada 8,8 juta barel cukup untuk 20 hari dan juga stok aftur ini ada sebanyak 3,2 juta barel untuk konsumsi 74 hari. Sementara itu stok LPG juga masih tersedia hingga 17 hari ke depan. Ini terkait dengan bagaimana sejumlah peristiwa yang terjadi pada hari Minggu ataupun juga kemarin. Kita harapkan sekali lagi bahwa terkait dengan bom di Gereja Katedral Makassar dan juga ledakan di kilang Balongan Indramayu ini bisa segera teratasi. Dan pemirsa, kami nanti akan kembali dengan topik utama ini terkait dengan bagaimana bom Gereja Katedral Makassar. Tetaplah bersama kami. Komisi 4 DPR RI menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang rencana mengimpor 1 juta ton beras. Pengumuman rencana impor itu meningkatkan risiko semakin rendahnya harga gabah di Indonesia. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Pertanian dan Perum Bulog, anggota Komisi 4 DPR RI Reni Astuti mendesak pemerintah memikirkan kembali rencana untuk melakukan impor beras di saat para petani di Indonesia akan melakukan panen raya tahun ini. Jadi begini, rapat RDP hari ini sebetulnya dari pihak Kementan dan Bulog itu juga menyampaikan data yang disampaikan kepada kami. Seperti rapat-rapat sebelumnya, itu data yang kami diberikan kepada kami itu mengatakan bahwa stok pangan sudah mencukupin. Tetapi walaupun data yang diberikan stok pangan mencukupin, tetapi kenyataannya kita mendapatkan berita bahwa akan ada rencana impor beras. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan. Menurutnya, jika memprediksi potensi produksi panen raya tahun 2021, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri. Kita, terutama beras, kita sudah lebih dari cukup. Ya. Nah, karenanya membuat kebijakan impor saat panen raya itu merupakan kebijakan yang keliru. Nah, di forum ini
saya dan teman-teman Komisi 4 ingin memastikan bahwa kebijakan itu tidak boleh dilaksanakan. Komisi 4 menegaskan pemerintah wajib memberikan kesempatan dan mendukung Perumbulok untuk melakukan penyerapan beras dan gabah petani. Nur Fuad dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya Subki Abdul. Kita akan masuk dalam segmen terkait dengan tajuk utama bom gereja Katedral Makassar. Sekali lagi ini terjadi serangan teror kepada tempat ibadah di Indonesia. Teror bom bunuh diri tersebut terjadi di gereja Katedral Makassar pada hari Minggu pukul 10:28 waktu ataupun juga WITA. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak terorisme dan ekstremisme masih belum dapat dihapuskan di tanah air. Serangan teror yang terjadi pada saat dilaksanakannya misa mingguan tersebut mengakibatkan 14 jemaat gereja luka-luka dan juga dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu pihak kepolisian dan juga Densus 88 masih belum dapat menentukan bahwa aksi tersebut berkaitan dengan kelompok terorisme tertentu ataupun bukan. Sementara itu tim gabungan akan melakukan penelusuran TKP untuk menghimpun data dan fakta terkait dengan tindakan teror tersebut. Dari hasil penelusuran lapangan diketahui pelaku merupakan pasangan suami istri berinisial L dan juga YSF. Dan juga kepolisian telah memeriksa dan menggeledah sejumlah tempat untuk mencari bukti lain termasuk rumah pelaku untuk mengungkap fakta lebih lanjut. Dan sementara itu pemirsa, serangan bom tersebut menjadi bagian dari rangkaian beberapa tindakan penyerangan dan terorisme selama 1 tahun terakhir. Yang diantaranya adalah ancaman bom di Masjid Mujahidin yang juga berada di Makassar dan juga ada tindakan pengancaman terhadap kepolisian di Jawa Timur dan juga penusukan Syekh Ali Jaber di wilayah Lampung. Terkait dengan hal tersebut, DPR RI menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga tidak terprovokasi dengan isu-isu membawa agama dan juga ras tertentu yang berpotensi terjadinya hal-hal yang justru dapat memperkeruh suasana. Untuk itu kita serahkan proses pengusutan sepenuhnya kepada aparat kepolisian dan juga keamanan. Selain itu juga masyarakat dihimbau untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan kabar-kabar di media online yang berpotensi hoaks dan juga meresahkan masyarakat. Tidak menyebarkan foto-foto di TKP yang dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Dan kalaupun juga mungkin Anda pemirsa yang aktif di sosial media ini begitu banyak nih video-video beredar terkait dengan bagaimana pada saat detik-detik pelaku bom bunuh diri ini menuju gereja katedral. Kita harapkan sekali lagi bahwa Menteri Komunikasi dan juga Informatika meminta kepada masyarakat untuk stop melakukan penyebaran foto-foto maupun juga video, dan pastinya ini nantinya bahwa maksud dan juga tujuan dari para terorisme ini berhasil terkait dengan bagaimana membuat masyarakat khawatir dan juga panik. Kita masih akan membahas terkait dengan tajuk utama kami. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Komisi 4 DPR RI mendorong Bulog untuk segera menyerap hasil panen petani dan mendorong pemerintah memberikan keleluasaan kewenangan bagi Bulog untuk bisa menyimpan hasil panen dalam bentuk gabah. Ditemui jelang sidang paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah melihat tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk melakukan impor beras. Luluk Nur Hamidah juga menyampaikan, data BPS menunjukkan produksi padi Indonesia sedang surplus. Terlebih, Indonesia akan memasuki masa panen raya. Dan saya juga menyarankan bahwa Bulog bisa melakukan penyimpanan bukan lagi dalam bentuk berupa beras, tetapi juga bisa berupa gabah karena masa atau periode ketahanannya itu bisa lebih lama. Nah, itu yang perlu dilakukan. Sementara kalau soal importasi, terus terang saja ini cukup mengagetkan ya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto menyampaikan, Komisi 4 terus mendorong agar Bulog dapat menjalankan dua fungsi utamanya. Ya, ini kan ada sistem pengaturannya, bahwa kita di Komisi 4 itu mendorong Bulog itu harus menyerap padi masyarakat yang berkualitas, diolah sedemikian rupa, sehingga beras yang disalurkan ke masyarakat itu pun juga harus yang berkualitas. Komisi 4 berharap Bulog dapat menyerap hasil panen petani dan menyalurkannya sesuai tugas yang ditugaskan negara.
Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kalau misalnya kita masih membahas terkait dengan bagaimana teror bom yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, ini ada pendapat dari Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami mengutuk keras dan juga mengecam keras bom bunuh diri tersebut. Gus Ami menyampaikan jatuhnya korban dari masyarakat sipil ini harus dibayar dengan hadirnya pemerintah, aparat keamanan dan juga semua pihak harus bahu-membahu menjaga keamanan nasional secara keseluruhan, mengungkap akar dan juga pelaku bom, mengatasi ekses dan juga akibat bom bunuh diri serta menjaga kondusivitas masyarakat, bangsa dan juga negara. Gus Ami juga menyampaikan kepada aparat keamanan seperti Polri dan juga TNI untuk terus bahu-membahu bergerak cepat mengintersep, menangkap dan juga mengikis habis jaringan dan dalang di balik bom bunuh diri Makassar tersebut dan menunjukkan bahwa keamanan nasional dan juga ketertiban umum di Indonesia tidak akan pernah tergoyahkan hanya karena ulah biadab bom bunuh diri. Dan hal serupa juga disampaikan oleh Ketua PBNU Marsudi Syuhud yang bahwa seluruh umat beragama baik Muslim, Katolik, Kristen dan juga lainnya untuk tetap menjaga kedamaian dan juga ketertiban. Jika menemukan adanya keganjilan, kiranya dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait. Sementara itu DPR RI berharap agar persatuan dan kesatuan Indonesia ini dapat terus terjaga dan hal ini tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Dan juga semoga kita dapat segera pulih dan tidak terpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memecah belah dan juga mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Kita harapkan sekali lagi dengan ataupun juga momen terkait dengan pengeboman terjadi di Gereja Katedral Makassar ini bisa menjadi momen baik dan juga penting bagi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 bahwa kita untuk terus menjaga bagaimana kesatuan dan juga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia untuk terus bahu-membahu apabila Anda merasa di wilayah ataupun juga daerah Anda ada oknum-oknum yang mencurigakan bisa langsung melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar kejadian terkait dengan bom bunuh diri ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Dan misal demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini. Pastinya saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.